Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Rendra Widiakso. Kembali lagi bersama saya Rendra Widiakso. Bersama saya Rendra Widiakso dalam acara Ngobras Baju PA Cilamuta. Ngobrol santai bersama para pejuang di Pengadilan Agama Cilamuta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rendra Widiakso, host Ngobras Baju PA Cilamuta. Ngobrol santai bersama para pejuang Pengadilan Agama Cilamuta. Oke, pada kesempatan kali ini adalah momen perdana kita di tahun 2021 yang insya Allah menjadi momen yang sangat spesial bagi Pengadilan Agama Cilamuta. Perlu diketahui bersama bahwa pimpinan Pengadilan Agama Cilamuta pada tahun 2021 ini telah mengusung motonya yakni maju, mandiri, apresiatif, jujur, dan kuat. Oke, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas seputar hal itu karena Pengadilan Agama Cilamuta beberapa dengan pimpinan akan menjadikan ini adalah menjadi tahun apresiatif bagi Pengadilan Agama Cilamuta. Baik para viewer yang sedang menonton di rumah maupun sedang menonton di jalan, kami ucapkan selamat pagi untuk semuanya. Semoga sehat selalu. Di sini saya selaku host akan selalu menghimbau kepada masyarakat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, yakni dengan mencuci tangan, lalu yang kedua menggunakan masker, dan yang ketiga menjaga jarak. Tentunya kali ini seperti biasa bahwa kami di sini tetap menggunakan masker dan juga insya Allah akan kami upayakan untuk selalu menjaga jarak dengan narasumber juga begitu. Oke, pada kesempatan kali ini tidak kalah seru karena ini merupakan di awal tahun. Tentunya ada program-program kegiatan
dibentuk dan dirapatkan bersama oleh pimpinan yang kemudian menjadi satu bahasan untuk berjalannya roda kinerja yang ada di Pengadilan Agama Tilamutta. Dalam hal ini, Ngobras Kaju PA Tilamutta telah menghadirkan Sekretaris Pengadilan Agama Tilamutta dan juga Ibu Panitera Pengadilan Agama Tilamutta. Selamat pagi Bapak Sekretaris dari Ibu Panitera. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah kita baik saja. Alhamdulillah. Jadi insya Allah di Pengadilan Agama Tilamutta senantiasa Allah melindungi dan diberikan kita kesehatan. Begitu Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, ini agenda Ngobras Kaju kita. Kita tentunya akan saling berbincang bersama yang insya Allah akan memberikan manfaat kepada para penonton di channel YouTube kita. Ini tema yang kita angkat di Ngobras Kaju kali ini terkait dengan sinergitas sekretaris dan panitera menuju tahun apresiatif di Pengadilan Agama Tilamutta. Tentunya teman-teman viewers yang sedang menonton channel kami masih ada juga kan yang belum tahu tugas dan fungsi sebenarnya daripada panitera dan sekretaris ini sama atau berbeda sih? Nah, tentunya nanti kita akan kupas. Di sini sudah hadir Ibu Panitera, beliau selaku panitera di Pengadilan Agama Tilamutta yang menjadi top manager khususnya di bidang kepanitraan. Nah, dengan Bapak Sekretaris kita yang beliau ini sebagai top manager di bagian kesekretariatan. Oke, tentunya kita akan bahas lebih dahulu terkait dengan peran dan fungsi serta tugas daripada masing-masing, begitu Bapak Sekretaris dari Ibu Panitera ya. Mungkin kita awali terlebih dahulu dari Ibu Panitera. Ibu, sebagai panitera di kepaniteraan itu kan sebagai tugasnya salah satunya memberikan dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara begitu. Nah, di tahun 2021 ini kiat-kiat apa saja yang dilakukan oleh Ibu selaku panitera dalam memberikan dukungan teknis khususnya di Pengadilan Agama Tilamutta? Mari Ibu, silahkan. Izinkan saya meluaskan saya. Baik, saya sebagai panitera Pengadilan Agama Tilamutta, adapun kiat-kiat saya dalam hal memberikan dukungan teknis dan administrasi perkara di Pengadilan Agama Tilamutta, yakni ada beberapa kiat-kiat saya. Satu adalah niat dan berdoa, efektivitas, kenali kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman maupun hambatan, terus fokus pada target. Adapun niat dan berdoa dalam segala macam memulai pekerjaan, kita harus berniat dulu. Nah, niat ini yang saya niatkan adalah memberikan pelayanan yang baik, tepat dan cepat. Terus berdoa. Dalam setiap aktivitas kita selalu menghadirkan Tuhan. Yang kedua adalah efektivitas. Salah satu ciri kepemimpinan modern adalah efektivitas. Nah, saya sebagai panitera tentunya saya akan selalu berusaha yang tidak akan pernah lelah dalam mewujudkan suatu harapan, yakni niat memberikan pelayanan yang baik, tepat dan cepat kepada masyarakat pencari keadilan. Untuk mewujudkan nilai ini, kita harus mengenali kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman dan hambatan. Adapun kekuatan bagi seorang panitera itu sudah ada landasannya, landasan yuridisnya dalam Firman nomor 7 2015, yakni yang memisahkan kedudukan panitera dan sekretaris. Terus yang kedua, kekuatan yang kedua adalah
kedudukan panitera pengadilan agama kelas 2 itu sejajar dengan sekretaris PA kelas 2. Ini diatur dalam pasal 114 dan pasal 322 Perma nomor 7 2015. Kekuatan yang ketiga adalah kewenangan dalam mengelola administrasi perkara. Tugas dan fungsi panitera sebagaimana yang tertuang dalam pasal 114 dan 115 Perma nomor 7 2015, maka seorang panitera memiliki kewenangan yang jelas, di mana bertugas memberi dukungan atau supporting unit pelaksanaan tugas di bidang teknis dan administrasi perkara, serta menyelesaikan tugas-tugas yang berkaitan dengan perkara. Adapun beberapa kelemahan. Nah, kelemahan ini yang saya perkirakan adalah kelemahan dalam berkomunikasi yang efektif. Sebagai manusia, tidak ada yang sempurna. Maka kelemahan ini saya berusaha menutupinya dengan cara berusaha belajar untuk berkomunikasi dengan baik, karena ini sangat berguna untuk saya sebagai top manager di bidang kepaniteraan. Yang kedua adalah kurangnya kemampuan dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen. Sebagaimana telah saya ungkapkan tadi bahwa seorang manajer di bidang kepaniteraan, maka saya selalu berusaha belajar untuk mampu menggerakkan seluruh bawahan saya di bagian kepaniteraan agar menjalankan tugas secara berkualitas demi tercapainya sasaran dan tujuan kinerja yang telah kami tetapkan bersama. Adapun peluang yang ada yaitu kesempatan berprestasi di bidang pelaporan kinerja. Sebagaimana tahun-tahun kemarin kita sudah berprestasi di bidang pelaporan IKOR, di mana nilai IKOR kita sewilayah PTA Gorontalo itu mencapai di atas 50%. Ini hal yang sangat luar biasa buat Pengadilan Agama Tilamota. Yang kedua adalah optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. Nah, dalam teknologi informasi ini di Pengadilan Agama Tilamota sudah banyak aplikasi-aplikasi yang diciptakan, yakni aplikasi Slim Permata, aplikasi Simpati, terus aplikasi antioksidan yang sementara dikembangkan. Yang ketiga, perluasan kesempatan promosi dan mutasi. Mudah-mudahan untuk kepaniteraan di Pengadilan Agama Tilamota, pejabat-pejabat kepaniteraan bisa dipromosikan ke kelas 1D atau kelas 1A. Walaupun kita sudah bekerja sebaik mungkin, masih ada juga ancaman dan hambatan yang kita hadapi. Nah, ancaman dan hambatan itu seperti panitera pengadilan agama harus mampu menjaga integritas moral dengan baik, memberi contoh dan suri teladan kepada seluruh aparatur pengadilan. Nah, di sini di Pengadilan Agama Tilamota telah dicanangkan JETI. Maka dengan JETI ini kita bisa menjaga integritas kita. Yang terakhir, adalah fokus pada target. Saya sebagai panitera Pengadilan Agama Tilamota dalam memberikan dukungan teknis dan administrasi, tentunya saya tidak bekerja sendiri. Saya dibantu oleh 3 orang panitera muda dan panitera pengganti, jurusita dan jurusita pengganti. Nah, di Pengadilan Agama Tilamota ini ada 2 panitera muda yang baru saja dilantik. Nah,
job description masing-masing. Begitu kira-kira Pak Hendra. Oke, terima kasih. Ini memang ada satu atmosfer yang dibangun itu ya di Pengadilan Agama Tilamuta. Ya teman-teman viewer ini perlu tahu bahwa sekarang lagi gencar-gencarnya menghadirkan Tuhan dalam setiap pekerjaan kita. Ini salah satu promotornya adalah Bapak Sekretaris Dirjen Bapak Arif. Semoga beliau juga selalu diberikan kesehatan. Insya Allah dari pesan beliau itu ternyata sudah meluas dan menjadi titik tekan di seluruh aparatur yang ada di Pengadilan Agama Tilamuta, begitu ya. Oke, ini juga ini salah satu ternyata ada tolak ukur keberhasilan kita terkait dengan sosialisasi ikut. Memang kita pernah Ibu melalui Mobras ini ikut itu pernah disampaikan juga. Ini merupakan niat kami untuk mensosialisasikan kepada masyarakat. Kalau targetnya ternyata sudah mencapai kurang lebih hampir 50% itu ya, 50% capaian ikut ini berarti ada dampak positif terhadap sosialisasi yang kita sampaikan kepada masyarakat. Oke, ini sangat luar biasa ya Pak Mitra, tentunya atas dukungan daripada teman-teman viewer, daripada pimpinan-pimpinan dan seluruh keluarga besar Mahkamah Agung yang selalu mendoakan kami dan mendukung Ibu Panitra untuk terus menjadi top manager di kepanitiaan sebagaimana kiat-kiat yang tadi sudah disampaikan dapat berjalan secara maksimal dan berjalan dengan lancar. Amin, begitu. Ya, baik, kemudian ini Bapak Sekretaris. Jadi nanti kita perhatikan juga terkait dengan kesekretariatan, pasti ada hal yang berbeda dengan kepanitiaan gitu. Bapak Sekretaris, ini Bapak selaku sebagai top manager ya di bagian sekretariatan juga sering terdengar bahasa sebagai sporting unit begitu ya, dan juga ada istilah ibu rumah tangga daripada kantor begitu kan. Jadi meskipun sekretarisnya laki-laki tapi ada istilah juga sebagai ibu gitu, ibu rumah tangga gitu. Nah, ini bagaimana Pak Sekretaris? Kalau Pak Sekretaris sendiri di tahun 2021 yang merupakan tahun apresiatif juga, ini kiat-kiat apa saja yang akan dilakukan oleh Bapak Sekretaris untuk memberikan dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sampai kepada sarana prasarana yang ada di Pengadilan Agama Tilamuta? Persilakan Pak. Ya, terima kasih. Sebagaimana awal tahun di Satker itu biasa kita menyusun program kerja lebih dulu. Dari program kerja itu kita bisa mengukur apa yang akan kita laksanakan. Khususnya di bidang sekretariat, untuk bagian administrasi, bagian keuangan dan perencanaan, itu kita menyusun program kerja yang sesuai dengan bidang kita masing-masing. Contohnya, kalau kita di bagian keuangan, apa yang akan kita laksanakan selama 1 tahun berjalan, tapi tidak dengan memperhatikan juga anggaran dari DIPA. Begitu juga dengan administrasi, kita juga harus sesuai dengan program kerjanya itu. Contohnya, kalau ada pegawai yang sudah ada naik pangkat itu atau naik gaji berkala, jadi kita dari bidang sekretariat itu sudah melihat betul siapa yang pegawai yang sudah berhak untuk naik pangkat dan sebagainya. Nah, terus kalau dari segi sarana prasarana, kita itu berusaha supaya para pegawai itu dimanjakan dengan fasilitas. Alhamdulillah di kantor kita ini sudah serba tersedia semua, maupun dalam pengolah data dan mobilir itu sudah lengkap. Jadi kita terus juga berupaya untuk menambah apalagi yang ada kekurangan. Demikian Mas Rendra. Ya, baik, terima kasih Bapak Sekretaris. Ini memang awal tahapan langkah awal yang dibangun dari Sekretaris di awal Januari itu memang program kerja ya Pak yang kita susun itu. Iya.
program kerja yang disusun oleh dari sekretariat dan juga kepanitraan itu akan dijalankan dalam jangka waktu 1 tahun, gitu Pak, 1 tahun ya. Ini juga teman-teman kalian juga perlu ketahui bersama bahwa sebenarnya di tahun 2020 itu gencar-gencarnya peningkatan fasilitas yang ada di Pengadilan Agama Jalan Utara. Nah, tentunya itu juga atas dukungan daripada sekretaris, gitu. Dapurnya kantor. Gitu ya. Nah, ini di awal 2021, insya Allah atas dukungan daripada teman-teman dan juga nanti kalau mau ada ide silakan komen di YouTube kami untuk pengembangan Pengadilan Agama Jalan Utara, khususnya pelayanan untuk para pencari keadilan. Nanti insya Allah kalau tepat bisa kita realisasikan. Begitu Mas Sekretari ya. Yang penting bersinergi, jadi antara kepanitraan yang dia menyelesaikan di bidang justisial terkait dengan perkaraan, kesekretariatan terkait dengan administrasi itu ternyata saling bersinergi. Kalau tidak ada sekretaris, pelayanan terpadu satu pintu tidak ada komputer ya kan? Ya, begitu kita itu di bagian kepanitraan dan sekretariat itu saling koordinasi. Apa yang dibutuhkan di bagian kepanitraan, kita di bagian kesekretariatan yang menyediakan. Khususnya di bagian pelayanan itu yang lebih utama. Oke, itu ya. Jadi itu sangat luar biasa, Bapak Sekretaris dan Ibu Panitra yang saling bersinergi. Insya Allah di tahun 2021 ini akan lebih bersinergi lagi. Gitu. Oke, ini kembali lagi kepada Ibu Panitra. Ibu Panitra tadi sampaikan bahwa Ibu memimpin sebagai top manager dengan di bawahnya ada panitra muda. Kalau di Pengadilan Agama itu ada panitra muda hukum Ibu ya. Lalu kemudian panitra gugatan dan panitra permohonan. Serta tadi Ibu Panitra juga sampaikan yang dinaungi tidak hanya panitra muda saja, tapi panitra pengganti, jurusita serta jurusita pengganti gitu. Nah, ini tentunya ada strategi kan Ibu. Bagaimana Bu, strategi yang akan Ibu lakukan dan yang menurut Ibu paling tepat untuk saling menjaga kepanitraan ini agar tetap menjaga eksistensinya tentunya di bidang justisial. Bagaimana Ibu? Terima kasih Pak Dadang. Dalam bekerja tentunya kita harus ada strategi di kepanitraan dalam melakukan koordinasi dengan panitra muda, para panitra muda, panitra pengganti, jurusita dan jurusita pengganti. Di awal tahun itu kita telah menyusun program. Saya sebagai panitra pengganti saya sebagai panitra didampingi oleh hakim pengawas bidang telah melakukan rapat koordinasi dengan para panitra muda, panitra pengganti, jurusita pengganti dalam hal menyusun program kerja tahun 2021. Di samping itu, kami telah menyusun jadwal rapat monitoring, evaluasi, dan di kepanitraan, menyusun juga jadwal rapat periodik panitra dengan para panitra muda. Kami juga telah menyusun penetapan kinerja. Dalam rapat koordinasi tersebut, kami telah menetapkan kinerja para panitra muda, panitra pengganti, jurusita pengganti yang dituangkan dalam formulir perjanjian kinerja individu yang di dalamnya memuat sasaran kegiatan, indikator kinerja, target mutu, target kualitas, waktu penyelesaian, serta paku anggaran yang ada di MIPA. Terus pada akhir bulan Januari kemarin, berdasarkan jadwal rapat monitoring dan evaluasi bulanan pada tanggal 29 Januari 2021, hasil capaian kinerja kami adalah rata-rata 82%. Untuk mencapai nilai 82% tersebut tentu banyak hambatan dan tantangan yang kami hadapi. Namun dengan koordinasi dan komunikasi yang baik, kami dapat mengatasi hambatan dan tantangan tersebut. Begitu Pak Arenda.
Oke, memang salah satu strategi yang itu umum itu adalah rapat. Cuman berbedanya panitera di Pengadilan Agama Tilamuta ini ada rapat-rapat yang itu sifatnya keseluruhan, begitu ya. Tapi ada juga rapat yang khusus di bidang panitera muda hukum, panitera muda gugatan, dan juga panitera muda permohonan, begitu ya. Dan juga ada juga rapat yang dibentuk itu terkait dengan panitera pengganti serta jurusita atau jurusita pengganti, begitu ya. Sehingga dengan model yang seperti ini, menurut Ibu Panitera ternyata efektif, begitu ya. Sangat efektif. Sangat efektif ya. Jadi Ibu ini sebenarnya kalau bahasa kita, beliau ini melakukan pendekatan secara kultural, sehingga kultural ini pendekatan secara emosional, sehingga ketika jurusita apa kendala yang di lapangan, kan begitu ya. Di panitera pengganti apa yang menjadi kendala di sana. Oke. Jadi begitu, itu salah satu strategi yang digunakan, dan memang teman-teman perlu ketahui, memang Ibu Panitera ini sangat disiplin di setiap bulannya itu selalu mengadakan rapat yang kami juga sebagai unsur pimpinan juga terlibat di dalam rapat tersebut, dan juga unsur hakim juga dilibatkan di dalamnya terkait membahas bagaimana langkah-langkah kedepannya agar kepaniteraan ini di bidang judisial tentunya tidak ada kendala, begitu. Sehingga mudah terkantor bahasanya. Kalau ada masalah di bulan yang lalu menjadi evaluasi, maka di bulan berikutnya prinsipnya tidak akan terulang lagi dan akan memperbaiki lebih baik, begitu Ibu ya. Insya Allah. Oke. Nah ini kalau Pak Sekretaris sebagai top manager di bidang kesekretariatan, sekretaris ini juga sama memiliki kepala subbagian ya Pak ya, kalau di pengadilan ya. Kalau di pengadilan tingkat pertama ya, kepala subbagian. Nah ini juga ada di sana, ada bendahara, ada kepala subbagian umum dan keuangan, kepegawaian, perencanaan ya. Nah ini kira-kira Pak, bukan lagi kira-kira ya sebenarnya. Jadi strategi yang sudah berjalan dan yang akan dilakukan di tahun 2021 ini, kira-kira sejauh ini bagaimana Bapak untuk mengkoordinir rekan-rekan kerja sehingga di kesekretariatan itu juga bisa maksimal? Oh iya, terima kasih. Di bagian sekretariat itu di bawahnya ada 3 kasupak sebagaimana yang disebutkan tadi. Terus kita juga membawahi tenaga honorer abdi. Maka saya sebagai sekretaris untuk menjalin koordinasi sebagaimana sama dengan Ibu Panitera itu kita juga ada rapat koordinasi. Tapi juga di sisi lain kita juga ada koordinasi yang informal. Contohnya jika ada yang diperlukan umpama dari Mahkamah Agung atau apalah, diperlukan data yang secepatnya, saya mengkoordinasi yang di bagian yang memang mengerjakan itu data itu. Begitu juga di bagian yang tenaga honor, saya tidak menganggap mereka itu sebagai tenaga honor, tapi sebagai saudara. Kalau tanpa mereka kita tidak bisa bekerja lebih bagus. Nah terus yang kemudian kadang juga kita di bagian sekretariat, kalau kita lagi ngumpul-ngumpul itu bukan cuma sekedar ngumpul-ngumpul biasa, tapi kadang juga membahas tentang pekerjaan. Nah, ketika kalau di bagian saya suka juga kalau ada yang kewalahan, saya turun bantu apa yang perlu saya bantu. Jadi bukan sebagai top manager juga, tapi juga sebagai rekan kerja. Itu yang saya upayakan dengan teman-teman. Tapi dengan menutup ini yang tidak menutup kemungkinan, kita harus mencapai target yang telah kita tentukan bersama. Demikian Pak. Oke, memang kalau sekretaris ini terkenal supel dengan teman-teman, jadi tidak hanya kepada kasubatnya, tapi di kepaniteraan dan juga di teman-teman honor ini memang beliau terkenal supel. Jadi kalau ternyata
Begitu siasatnya kalau beliau ini. Jadi kalau semua lagi ngobrol-ngobrol, lagi jam istirahat, apalagi kita sudah punya rest area ya tadi di atas itu ternyata membahas program kerja. Meskipun santai, tapi pokok yang dibahas ini bermutu begitu untuk persiapan kemajuan di pengadilan agama Tilamuta. Ini salah satu strategi yang baik. Gitu. Nah, terus kemudian ternyata di sistem yang digunakan Pak Sekretaris tidak jauh berbeda dengan Ibu Panitra, juga ini menggunakan istilah yang dinamakan sebagai pendekatan secara kultural, melihat daripada kendala-kendala apa saja, sehingga beliau berdua ini langsung turun ke bawah begitu. Jadi kalau saya ingat dulu, Pak masih menjadi ketua di pesantren itu, saya pernah diingatkan oleh Pak Yai, jangan menjadi pimpinan yang sektoral gitu. Nah, inilah contoh dari beliau, Bapak Sekretaris dan Ibu Panitra, yang tidak menerapkan model sektoral. Jadi beliau benar-benar turun ke bawah, benar-benar mengontrol, benar-benar juga membantu. Karena memang terkadang ada yang Kasubag mungkin masih baru diangkat begitu Pak ya. Ada juga kewalahan. Ada juga kewalahan ya. Karena di bagian sekretariat itu kan Kasubagnya yang definitif cuma 2. Bendahara dengan PLH Kasubag Kepek itu rangkap jurusita. Oh iya. Jadi mau tidak mau juga sekretaris juga membantu kerja mereka itu yang di bawah. Iya. Jadi sementara memang ini Pak Sekretaris itu bilang. Jadi memang sementara di pengadilan agama Tilamuta ini Kasubagnya masih proses ya Pak, ini masih proses ya. Insya Allah akan terisi, insya Allah akan terisi. Jadi sekarang masih dihandle dengan stafnya yang beliau juga merupakan sebagai jurusita ya, jurusita begitu. Oke, selanjutnya kembali lagi kepada Ibu Panitra. Nah ini Ibu Panitra tadi sudah menyampaikan memang di pengadilan agama Tilamuta itu sudah mencanangkan zona integritas begitu. Nah ini sebagai bentuk transparansi khususnya dalam sistem keuangan perkara kepada masyarakat pencari keadilan ini, seperti apa yang dilakukan oleh kepanitraan begitu. Dalam hal keuangan perkara kita selalu terbuka. Ini seperti SK Karius itu kita sudah tayangkan di website, di banner-banner di depan maupun di tempat ruang sidang ya. Terus PSP juga setiap selesai sidang putus itu sudah kita serahkan instrumen untuk mengambil PSP di bagian pelayanan pembayaran ya. Mungkin itu Pak. Iya. Jadi itu ya teman-teman ya. Jadi upaya kita untuk memberikan keterbukaan kepada masyarakat terkait dengan panja biaya perkara itu di pengadilan agama Tilamuta, selain SK yang sudah diberikan oleh Pak Ketua, ditandatangani oleh Pak Ketua, itu langsung dipublish gitu ya, langsung dipublish di website ya. Yes. Langsung di website, lalu kemudian kita cetakkan seperti baliho atau banner, itu yang langsung dipasang di ruang tunggu pendaftaran perkara maupun di ruang tunggu sidang begitu Ibu ya. Dan ini ada salah satu yang memang program insya Allah targetnya akan dekat ini terkait dengan nih aplikasi penghitungan panja biaya perkara Ibu ya. Iya. Ya, jadi ada aplikasi yang sedang kami kembangkan oleh Ibu Panitra ini tadi tidak disebut karena memang masih dalam proses begitu. Tapi insya Allah mohon dukungannya dari teman-teman viewer. Insya Allah dengan aplikasi itu rencananya teman-teman atau para pencari keadilan yang datang ke sini tinggal klik alamatnya saja Ibu ya. Alamatnya, kemudian enter, sudah keluar berapa yang harus dibayar gitu ya. Insya Allah gitu. Ada juga aplikasi SPP online Pak. Di situ para pihak sudah bisa langsung mengakses nomor perkaranya, terus sudah bisa melihat pengeluaran panja biaya perkara dari para pihak. Oke, ini salah satu poin juga. Ternyata SPP yang bisa diakses oleh masyarakat di luar sana, itu juga mereka juga bisa melihat sepertinya di Selipang Mata juga gitu ya.
di Silver Rata aplikasi kami juga sudah ada. Lalu kemudian tadi Bu Panita juga menyampaikan ternyata di persidangan itu pengembalian sisa pajak itu memang langsung, karena itu memang hak para pencari keadilan begitu. Oke. Ya, Pak, untuk mungkin para pihak atau yang saya kirim uang ke rekening perkara itu kami keluarkan, terus kami umumkan, ya, dalam waktu 6 bulan tidak akan mengambil uangnya, itu kami akan setorkan ke pendapatan negara bukan pajak. Ya. Jadi memang itu ya. Jadi skema yang sudah dibuat itu sesuai dengan aturan. Memang kalau tidak diambil sisa pajaknya, ya dalam jangka waktu 6 bulan itu tadi ya. 6 bulan wajib untuk dilaporkan ke negara, gitu ya. Yang Setorkan ke negara. Begitu. Oke, selanjutnya ini Bapak Sekretaris. Nah ini sebenarnya tadi juga terkait dengan aplikasi itu juga salah satu dukungan dari kesekretariatan ya Pak ya, gitu ya. Nah ini Pak, untuk sarana prasarana. Nah sekarang ini sejauh ini sampai sekarang itu apa Pak yang sudah ada sarana dan prasarana yang ada di Pengadilan Agama Tilamuta ini khususnya bagi para pencari keadilan? Baik. Di tahun 2020 kemarin kita mengikuti zona integritas. Di zona integritas itu kan kita harus salah satu area itu pelayanan publik. Di pelayanan publik itu kita harus juga menyediakan sarana prasarana untuk para pencari keadilan. Alhamdulillah di tahun 2020 sarana prasarana di kantor kita untuk para pencari keadilan sudah terpenuhi. Khususnya di bagian PTSP itu sudah nyaman lah untuk para pencari keadilan. Jadi dari luar sudah panas, situ kita di para pihak itu akan merasa adem. Jadi panas luar dalam, jadi adem. Begitu juga di bagian ruang tunggu pihak, situ juga kita sediakan tempat ruang tunggu, tempat duduk yang bagus, sediakan juga lemari es untuk para pihak hadir. Ya, karena kita harus mengupayakan para pihak itu merasa nyaman di kantor ini. Itu sarana yang kita tetap upayakan ke peningkatan pelayanan. Oke, jadi itu bahwa di sini sebenarnya nanti teman-teman juga bisa lihat di video kita pernah review dengan Bapak Ketua Pengadilan Agama Tilamuta terkait dengan apa yang ada di kantor ini, gitu. Jadi banyak sekali sebenarnya. Nah hanya itu ya Pak Sekretaris, itu banyak sekali ya. Nah, kalau teman-teman mau datang ke Pengadilan Agama Tilamuta, kami persilakan untuk melihat bagaimana sarana dan prasarana yang sudah ada di sini. Selalu nyaman, gitu ya Pak. Oke. Ini apa namanya? Selanjutnya kepada Ibu Panitra. Ibu Panitra, bagaimana Ibu sebagai Panitra di Pengadilan Tilamuta membangun koordinasi dengan sekretaris, apalagi terkait dengan fasilitas khususnya di bidang teknis, karena kan sekarang juga mulai ada juga pengelolaan harus membutuhkan jaringan internet yang baik, lalu kemudian seperti membutuhkan layar monitor dan sebagainya. Nah, ini bagaimana sih bentuk koordinasinya dengan sekretaris itu? Ya, untuk koordinasi itu ada 2 bentuk koordinasi yang kami bangun, adalah komunikasi yang dicanangkan di APM adalah komunikasi di setiap rapat. Terus yang kedua adalah komunikasi door to door. Di sini kami langsung kalau ada kendala di bagian kami, itu kami langsung ke ruangannya Pak Sekretaris, ke ruangannya Pak Kasubag, Pak PLT Kepegawaian, karena untuk mendukung pelayanan kami keluar itu kami perlu ada pelayanan
begitu ya. Jadi Bu Panitra ini kalau perempuan memang unggulnya ya itu membangun chemistry-nya itu sangat pas dengan sekretarisnya begitu. Apalagi khususnya di di pekerjaan begitu Pak Sekretaris. Iya. Nah ini kemudian begini Pak Sekretaris kemarin kami di tahun 2020 ya Pengadilan Agama Tilamuta telah mencapai untuk realisasi anggaran 97% ya. 97% itu secara keseluruhan ya. Itu maksimal ya berarti ya? Maksimal. Nah ini berarti satu bentuk bahwa realisasi anggaran yang telah diberikan oleh negara kepada pengadilan itu memang terrealisasi begitu Pak ya? Iya. Nah itu apa Pak langkah untuk mensiasati tercapainya realisasi anggaran tersebut? Maka kami untuk mencapai strategi realisasi anggaran sebesar itu yang pertama kita saling koordinasi dengan semua stakeholder di kantor. Nah, yang kedua tidak mengabaikan juga dengan program kerja. Jadi supaya realisasi tidak menumpuk di akhir tahun gitu. Jadi awal tahun kalau apa yang kita sudah ingin kerjakan kita kerjakan. Begitu juga di bagian di DIPA Badila yang fokus teknis disiapkan tersedia anggaran untuk pos vakum dengan sidang keliling isbat yang sering terpadu. Di situ juga kita saling koordinasi dengan pimpinan Pak Ketua dengan Ibu Panitra yang mana kita menanyakan kapan untuk melaksanakan kegiatan supaya anggarannya itu cepat terserap. Pokoknya intinya itu kita saling koordinasi. Demikian. Ya. Oke, memang kuncinya koordinasi dan sinergitas itu penting. Makanya tema kita yang bawah itu sinergitas. Ternyata memang ada koordinasi. Jadi ternyata di kesekretariatan itu juga ada dana untuk pos layanan hukum gitu Pak ya. Nah itu memang harus segera direalisasikan. Dengan juga prodeo, ya Prodeo. untuk para pihak yang kurang mampu. Itu juga kita saling koordinasi dengan Ibu Panitra. Waktu masih tahun 2020 juga, waktu masih Panitra yang lama, saya sering menapa kalau boleh prodeo itu usahakan cepat habis sebelum akhir tahun. Ya. Tapi tidak mengabaikan dengan persyaratan-persyaratannya. Ini sama yang di prodeo. Iya. Jadi ada khawatir, tapi stay calm, stay enjoy, tetap dijalankan begitu Pak ya. Memang realisasi anggaran yang ada memang harus direalisasikan sesuai dengan peruntukannya dan juga ternyata strategi daripada Bapak Sekretaris ini terkait dengan prodeo pun juga ada. Ini teman-teman viewer khususnya yang ada di wilayah Kabupaten Bualemo yang memang masuk dalam kategori dikatakan prodeo. Prodeo itu adalah pemberian bantuan ya Pak ya? Pemberian Bantuan dalam pendaftaran biaya perkara. Ya, Begitu. Jadi yang tidak mampu. kepada tidak mampu ya. Jadi bisa diajukan ke Pengadilan Agama Tilamuta dengan syarat-syaratnya. Mungkin Bu Panitra syarat-syaratnya apa saja Ibu ya? Untuk pembebasan biaya perkara bagi para pihak yang tidak mampu, para pihak mengajukan permohonannya disertai dengan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa. Dan di Badila telah menerbitkan aplikasi terpadu kemiskinan. Ini bisa kita langsung akses di aplikasinya, kemudian kita langsung cetak apabila KTP-nya sudah masuk dalam aplikasi tersebut, dan itu tidak perlu lagi SKPM dari kepala desa. Oke, terima kasih. Jadi itu ya syaratnya teman-teman di luar yang di rumah, ada KTP yang harus juga menunjukkan di sini karena kan ini wilayah yuridiksi ya, kita berbicara untuk penyelesaian perkara itu terkait dengan wilayah yuridiksi, kewenangan yuridiksinya. Nah kemudian itu juga ada SKTM, surat keterangan tidak mampu, yang menjadi syarat
ketika di dalam aplikasi yang telah dicanangkan oleh Bapak Dirjen kita itu masih belum terdata di sana. Tapi kalau sudah terdata maka tidak perlu lagi menggunakan surat keterangan tidak mampu, gitu ya Bu ya. Oke, ini tidak terasa ini waktunya berjalan, tapi asik ya Bu ya kita ngobrol gitu ya. Oke, ini ada satu hal yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat umum. Ini tentunya terkait dengan tahun apresiatif Pak Sekretaris. Karena Pengadilan Agama Tilamuta di 2021 ini sebagai tahun apresiatif, kira-kira Pak, apa langkah-langkah Sekretaris dalam memberikan apresiasi kinerja bagi para pegawainya? Nah, ini apa Pak? Kalau dari bidang sekretariatan? Baik, langkah-langkah saya sebagai sekretaris memberikan apresiasi kepada para pegawai yang di bawah nama saya, itu yang pertama, kita tidak lupa mengucapkan terima kasih. Kata terima kasih itu bukan cuma sekedar kata biasa, tapi itu salah satu kata tiga kata ajaib dalam hal bekerja. Tanpa bantuan para Kasubag, mungkin saya tidak bisa kerja dengan maksimal. Kemungkinan juga pimpinan tidak bisa memimpin kantor tanpa hubungan yang di bawahnya. Begitu saja. Iya, jadi itu yang disampaikan oleh Bapak Sekretaris. Jadi ucapan terima kasih itu bukan hanya sekedar terucap secara lisan, tapi ini salah satu bentuk apresiasi kepada pegawai-pegawai yang ada sedang dipimpin oleh Bapak Sekretaris, khususnya di Kasubag begitu. Tapi juga ada satu, kita tidak lupa memberikan reward kepada teman-teman, baik berupa ada bingkisan atau apa, yang setidaknya itu menghargai pekerjaan teman-teman. Ya, itu reward itu adalah salah satu hal yang penting ya, reward. Memang simpel sebenarnya reward itu mungkin hanya berbentuk sertifikat ya Pak ya, tapi bentuk rasa bangga dan penghargaan dari pimpinan kepada pegawai itu adalah nilai plus yang kemudian hari akan menjadi kenangan, oh ternyata saya pernah berprestasi di Pengadilan Agama Tilamuta gitu ya. Nah, kalau dari Ibu Panitera, untuk di kepaniteraan kira-kira apa nih yang akan diberikan kepada panitera mudanya atau panitera pengganti atau jurusita terkait dengan apresiasi kinerjanya? Terima kasih. Dalam hal bekerja, tentu saya tidak bekerja sendiri. Saya bekerja dengan teman-teman saya, bawahan saya, dan dibantu oleh para honorer dan tenaga ahli. Nah, untuk mengapresiasi pekerjaan mereka, untuk para pejabat di bawah saya, mungkin dengan adanya TPN kita bisa mengangkat mereka atau mempromosikan mereka ke tempat-tempat yang kelas 1B seperti yang saya katakan tadi, ke kelas 1A. Kemudian untuk para honor dan tenaga ahli, mungkin ada apresiasi berbentuk hadiah dan mengajak mereka untuk refreshing, di mana kami akan mengadakan public gathering ya Pak Sekretaris ya, dan terutama juga ucapan terima kasih itu Pak. Iya, tapi terima kasih Ibu Panitera. Jadi memang beliau berarti tidak hanya memanfaatkan dirinya sendiri. Kalau memang benar-benar ada panitera mudanya atau panitera penggantinya atau jurusitanya memiliki kinerja yang baik, maka tidak langsung didiamkan, tapi beliau berusaha untuk menyampaikan kepada pimpinan yang lebih tinggi, Bu ya. Insya Allah bisa mengangkat derajatnya yang lebih tinggi karena hasil kinerja yang baik gitu. Oke, mungkin itu yang hari ini yang telah disampaikan kepada teman-teman kita semuanya dari Bapak Sekretaris Pengadilan Agama Tilamuta dan juga Ibu Panitera Pengadilan Agama Tilamuta. Ini sudah di penghujung acara, tentunya
Ngobras Baju, ngobrol santai bersama para pejuang pengadilan agama Tilamuta akan selalu memberikan informasi terkait hal-hal yang berkesinambungan dengan pengadilan agama Tilamuta dan juga terkait dengan layanan-layanan hukum bagi masyarakat para pencari keadilan. Tentunya saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Sekretaris dan juga Ibu Panitra atas waktunya, telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan Ngobras Baju PA Tilamuta. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan kepada para viewer. Tentunya tetap semangat. Kembali lagi kami ingatkan untuk terus menjaga 3I, imun, iman, dan yang ketiga adalah ikhtiar. Menjaga imun, jagalah kesehatan Anda. Yang kedua, menjaga iman, selalu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ikhtiar, kita berusaha untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Rendra Widiakso selaku host di Ngobras Baju PA Tilamuta, ngobrol santai bersama pejuang PA Tilamuta. Selalu mengingatkan, jangan lupa like, subscribe, and share kepada teman-teman viewer semuanya. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi dan jaya. Indonesia